Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah pengasih, pemurah, panjang sabar, bahkan berlimpah kasih setianya dalam kehidupan ini, sehingga sampai saat ini kita terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023, kita akan beribadah di rumah Tuhan ini sehubungan dengan ibadah pelantikan dan serah terima Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Tabur Kasih wilayah Manado Malalaya dari Pendeta Roli Fali Sampung Belealo, Magister Teologi, kepada dalam sukacita iman atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan tugas panggilan gerejanya. Maka marilah kita terus menata, membangun, memelihara persekutuan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Pada pelantikan dan serah terima pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Tabur Kasih Malalaya, wilayah Manado Malalaya Timur, dirangkaikan dengan pengucapan syukur jemaat saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Mazmur 100 ayat 2 dan 3 sebagai nats pembimbing. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan-Mu selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami berterima kasih karena Tuhan berkenan beri berkat-Mu atas kami, sukacita beribadah, hidup dalam persekutuan orang-orang percaya, dalam persekutuan tubuh Kristus. Kami muliakan Engkau, Allah kami yang luar biasa, yang selalu membukakan jalan berkat-Mu atas kami. Walaupun kami semua menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa, terlalu banyak kesalahan yang kami lakukan padamu dalam perkataan, dalam tindakan kami. Kami banyak kali tidak menuruti perintah ketetapan daripada Tuhan. Kami tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami selalu terjebak melakukan apa yang menyenangkan diri kami ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Banyak kali kami tidak sungguh-sungguh menyembah Engkau, Allah kami yang kudus, yang berkuasa atas perjalanan waktu. Karena itu kami bermohon, ampunkanlah kami semua dari segala dosa yang kami lakukan padamu. Beri kami didamaikan di dalam Engkau, ya Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Yohanes 10 ayat 28 yang mengatakan demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup, berkatilah kiranya kami semua saat kami mau membaca firman, supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami maksud Tuhan bagi kami semua.
Roh Kudus kuasai kami, dan biar kemuliaan Tuhan bersinar atas kami. Bersabdalah kami mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16. Bacaan kita di hari Minggu ini Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca, saya dan seluruh wanita akan membaca ayat ganjil dan seluruh pria membaca ayat yang genap. Allah yang hidup dan berhala-berhala, dengarkanlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu bukan kayu yang ditebang dan yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun timur, tidak dapat berbicara. Harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Siapakah yang dapat takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara jaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja tidak ada yang sama seperti engkau. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai besi. Pakaiannya dari kain tua dan kain muda, semuanya buatan para ahli. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan menyala dari bumi dan dari kolong langit itu. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bumi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan. Ia mengeluarkan angin dari perbendaharanya. Semuanya adalah sia-siaan, pekerjaan yang menjadi ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Demikian sabda Tuhan. Silakan puji-pujian sebelum khotbah. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini atas perkenanan Tuhan dilaksanakan ibadah lantikan dari serah terima Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Juga di tabur kasih ini, acara ini dirangkaikan dengan pengucapan syukur jemaat. Semua kita mengatakan dengan iman bahwa sungguh Tuhan luar biasa mengatur perjalanan kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Pendeta Roli Agnes Pemialu telah diberi ruang dan waktu oleh Tuhan untuk bekerja dan melayani bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak selama beberapa tahun, berbaur, memberi diri, makan, minum,
tidur istirahat di tabur kasih, dari pastoris sebelah sana sampai pastoris sebelah sini. Semua dinikmati dalam syukur kepada Tuhan. Dan tidaklah berarti bahwa Pendeta Fali selamanya di sini. Dengan demikian Tuhan berkenan pakai kita semua sebagai gerejanya BPMS untuk memutasikan Pendeta Fali ke tempat yang baru ini. Yudea so jemputkan seperti itu. Dan akan datang ke jemaat ini hamba Tuhan Pendeta Harjo Darore MTO MPDK bersama dengan seisi keluarga. Tuhan perkenankan untuk melanjutkan pelayanan di sini. Dengan demikian pun kita mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, maka berlakulah di Gereja Masihi Injili di Minahasa bahwa di tempat di mana dimutasikan sesuai dengan surat keputusan, maka persoalan kehambaan, persoalan sebagai seorang hamba Tuhan itu selalu dikedepankan. Dan sebagai gereja Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk bekerja dan melayani, maka di persekutuan ini pun kita diingatkan bahwa semua kita, siapapun kita sebagai gereja Tuhan, kita telah dan sementara diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Dunia di mana tak pernah sepi dengan namanya tantangan dan pergumulan. Dunia di mana kita harus terus bergerak sebagai pribadi, sebagai persekutuan gereja Tuhan, menghadapi begitu banyak tantangan di dalam membuat kita sebagai gerejanya untuk berdiam diri, menghadapi berbagai tantangan membuat kita untuk menunjukkan komitmen kita, identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita tidak harus mundur dengan berbagai tantangan yang adalah bagian daripada resiko orang-orang percaya pengikut Tuhan. Kita pun mengakui bahwa di era sekarang ini kita diperhadapkan pada sebuah kenyataan seolah atau memang era sekarang ini ditandai dengan berbagai paradoks, seolah-olah berlawanan. Dan hal itu menarik. Walaupun kita sebagai orang percaya dibawa dalam kondisi-kondisi yang sulit untuk hal-hal ini. Realita kita tahu persaingan sekarang ini, persaingan hidup semakin tak terkendali. Baik dalam bidang ekonomi, menekankan persoalan untung rugi itu menjadi warna di kehidupan kita. Di bidang politik kita tahu dan kita menyadari seperti apa dalam tanda petik perebutan kekuasaan. Di bidang sosial budaya kita tahu bagaimana nyaris orang mengutamakan kesukuan. Juga antar agama dan golongan, di mana agama telah menjadi alat bagi kehidupan umat untuk saling membenarkan, tapi juga untuk menyalahkan, dengan mudah menyalahkan yang lain. Ini telah menjadi fenomena dalam kehidupan gereja dan masyarakat sekarang ini, dan kita ada di kondisi sekarang ini. Padahal kita tahu bahwa kehadiran kita sebagai umat percaya harus menjadi penyejuk di antara banyak sekali persoalan. Tapi kita juga melihat kadang-kadang kita sebagai manusia telah menjadikan materi, uang, kekuasaan, jabatan sebagai tujuan hidup karena dianggap dapat membahagiakan. Padahal kita tahu bahwa kita orang percaya disebut berbahagia ketika kita hidup dalam kebenaran firman. Kebahagiaan kita tidaklah harus diukur
Kita berlomba kalau boleh kerja siang malam untuk mendapatkan itu dan kita puas. Asalkan tujuan untuk mendapatkan materi itu ada pada kita dan seolah itu memuaskan diri kita. Kita juga kadang menempatkan diri dan memposisikan diri sebagai pribadi yang bisa menguasai orang lain, yang bisa menguasai lingkungan. Oleh karena kegagahan kita pun tak jarang kita mengeksplor alam ini untuk kepuasan diri. Persoalan-persoalan kecil juga sebetulnya menjadi sebuah keprihatinan. Buang sampah sembarangan itu juga sudah persoalan. Banyak hal yang sebetulnya membawa kita pada sebuah kesadaran seperti apa dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat yang dipanggil, diutus oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Seperti ada asimilasi, sebuah proses yang terjadi pada manusia, yaitu menyesuaikan atau ada dalam pelemburan di mana kita ada dan menyingkir sifat sebetulnya dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana suara-suara kenabian, suara seorang Nabi Yeremia hadir di tengah kehidupan umat Israel yang dalam perjalanan waktu sesungguhnya menyadari tentang penyertaan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bahwa Allah oleh kuasa dan kasih-Nya mengantar mereka hidup dalam kemenangan sebagai umat Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka tergoda untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Menggeser kehidupan beriman mereka. Apa yang mereka lakukan adalah mengabaikan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Padahal hukum Allah adalah segalanya dan tidak dapat ditawar. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah sebetulnya membawa mereka untuk hidup dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Tapi yang terjadi, yang membawa dan membuat Nabi Yeremia melakukan kritik yang tajam, oleh sebab mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Sekali lagi mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka berbuat dosa, mereka tidak beribadah, mereka tidak beribadah dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah lain, kepada Allah lain. Mereka mengandalkan kekuatan yang ada, seolah-olah kekuatan pada mereka misalnya kekuatan militer adalah kekuatan yang penuh untuk dapat mengalahkan segala musuh. Yeremia, seorang hamba Tuhan
yang ditetapkan untuk melayani di usia yang masih muda, menyampaikan tentang hal-hal yang penting bagi kehidupan umat Israel. Mengingatkan tentang kehancuran bagi kehidupan umat yang tidak mau setia. Tetapi juga mengingatkan tentang kasih Allah yang sempurna dan bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti. Dia menegur keras kehidupan bangsa Israel. Mereka memang terpengaruh, terjebak pada penyembahan berhala. Yeremia mengingatkan tentang berhala itu buatan manusia. Berhala yang dibuat dari kayu, dilapisi emas, perak, adalah benda yang tidak berdaya apa-apa. Baking yang jahat tidak bisa. Baking yang bagus tidak bisa bikin apa-apa. Karena itu dalam catatan kemudian kita dapatkan bagaimana seorang pembuat berhala ini mendapatkan mahal oleh karena yang dibuatnya itu tidak berdaya apa-apa. Nabi Yeremia mau mengingatkan tentang posisi umat di hadapan Allah, supaya mereka jangan membiasakan diri dengan tingkah langkah bangsa-bangsa lain. Jangan gentar, jangan takut, dan mereka diingatkan untuk kembali dan harus meninggalkan penyembahan mereka kepada berhala. Sekali lagi, berhala itu adalah buatan tangan manusia sendiri. Kasih indah, kasih bagus, kasih emas, kasih perak, kasih pakai baju. Yeremia menggambarkan berhala-berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun timun. Ya, kita pikir, orang kalau di kampung-kampung, kalau jaga padi di kebun, orang pasang-pasang itu orang-orangan. Pasang apa? Orangnya dari jauh, lupa orang, padahal orang-orangan. Mungkin mendekatkan kita untuk memahami seperti itu. Cuma orang bikin, tidak berarti apa-apa. Karena itu juga Nabi Yeremia mau mengingatkan tentang kehadiran Allah yang harus disembah oleh umat Israel, oleh kita sendiri. Yeremia mau memberitahu tentang keperkasaan Allah, bahwa Dia sungguh berkuasa atas perjalanan waktu. Karena itu Yeremia memberi perbedaan yang sangat mencolok akan kehadiran Allah dan kehadiran berhala-berhala. Bahwa kehadiran Allah bagi kehidupan manusia, Dia berkuasa dan Dia mengatur putaran kehidupan manusia. Dia pencipta, Dia maha tahu, Dia ada di mana-mana, Dia mengetahui segala sesuatu. Dan karena itu manusia jangan pernah mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan umat manusia. Kita pun menyadari itu. Sejauh perjalanan kita sebagai gereja Tuhan, sejauh berjalan sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita selalu menempatkan diri kita dan memahami bahwa Tuhan Allah berkuasa. Kadang-kadang orang terjebak pada kesombongan diri. Kita kok jago, kita kok boleh, kita kan boleh. Cuma kalau teman itu masa kita nih boleh. Kadang kita terjebak pada hal-hal seperti itu untuk kemudian membawa kita pada kebanggaan dan membanggakan diri kita sendiri. Ini pun salah. Kita kan boleh, cuma lewat barang itu masa kita nggak boleh. Ucapan, cara, situasi yang menghantar kita pada pemujaan terhadap diri sendiri.
Sekali lagi kita tidak akan terjebak pada kesombongan diri, pemujaan diri sendiri. Karena itu banyak orang lagi bilang, aduh memang kan puji sekali. Karena kalau di mana-mana lo selalu tampil kita hebat, begitu. Kita boleh. Kita terjebak pada pemujaan diri kita sendiri. Oke lah kita tidak menyembah berhala. Di rumah kita tidak ada, di persekutuan apalagi. Tapi cara-cara kita banyak kali membawa kita mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi kekuatan kita ada dalam kebenaran firman. Untuk mana kita hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita tidak kuat dengan berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini, akan mudah kita untuk jatuh dan terus jatuh. Kita tidak mampu untuk bangkit melawan segala godaan. Mari kita sungguh memahami tentang cara Allah membawa kita untuk dapat hidup dalam kekudusannya. Kita akan dapat dan terus-menerus memahami tentang cara Allah membawa kita untuk taat kepadanya. Yeremia adalah seorang nabi yang taat. Dia mau memperkatakan maksud Tuhan kendati dengan segala resiko sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi ia terus menyampaikan itu. Tuhan satu-satunya sumber kehidupan, sumber kebahagiaan sepenuhnya di dalam Tuhan. Seorang pendeta pernah menulis dalam catatan pribadinya, mengatakan melayani Tuhan bukan kebetulan tapi panggilan. Melayani Tuhan bukan untuk menjadi pemimpin tapi menjadi pelayan. Melayani Tuhan bukan karena hebat tapi karena taat. Melayani Tuhan bukan karena gagah tapi karena setia. Melayani Tuhan bukan karena penampilan tapi persoalan kerendahan hati. Melayani Tuhan bukan karena kebanggaan tapi persoalan kehambaan. Melayani Tuhan bukan karena waktu luang tetapi pada sebuah komitmen. Di hari pengucapan syukur jemaat, kita juga semua diingatkan bagaimana kita memahami kehidupan kita dan tetap pada identitas kita sebagai orang yang percaya, yang terus-menerus mengucap syukur, terus-menerus berterima kasih. Sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Susah senang perjalanan waktu berjemaat tidaklah berarti bahwa kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan jemaat. Saya tanya tadi, berapa kolom kotek di sini? 6. Dengan ruangan ibadah yang sangat besar, dengan jumlah dan kehadiran diaken dan penatua yang punya komitmen untuk melayani. Anak-anak remaja yang akan kolintang sebentar, ini kurang PASEP masa depan gereja. Kita juga memberi ruang-ruang kepada mereka untuk semua menyadari bahwa perjalanan waktu jemaat ada dalam kendali Tuhan. Sehingga pun kita memahami saat pendeta Fali akan beralih tugas ke tempat yang baru, ini juga adalah bagian daripada ucapan syukur jemaat. Sebab selama ini pendeta Fali telah didampingi oleh diaken, oleh penatua yang sungguh-sungguh punya komitmen melayani. Begitu kan pendeta Fali? Pendeta Fali tidak pernah di kantor sinode kalau pimpinan pendeta Joyce sakit tapi kepala ditabur kasih, tidak pernah.
dia dan keluarganya telah hadir dalam persekutuan jemaat misi. Ketika akan beralih tugas ini juga adalah bagian dari pada ucapan syukur jemaat. Juga ketika pendeta Harce akan datang di tempat ini bersama dengan keluarga, ini juga adalah bagian daripada ucapan syukur jemaat. Dia yang pergi disayangi, dicintai oleh jemaat. Dia yang datang pun disayangi, dicintai oleh jemaat. Maka kalau nanti kata pendeta Fali pergi, biar juga dia pergi. Jangan esok-esok mau dekat Natal, ibu panggil juga pendeta Fali mau pimpin untuk golong 1. Nggak boleh, kecuali pendeta Harce suruh gitu, kecuali kita kata besok pikir, kalau so jemput, dia so jemput seperti itu. Pendeta Harce juga di sini akan menunjukkan komitmen sebagai seorang hamba Tuhan yang setia. Dan juga tuh balik-balik pergi di golongan, kaki-kaki tuh pendeta tuh, siapa pendeta Harce suka pimpin di golongan 3 di Bukit Muria golongan, so jangan untuk seorang lain. Kalau pergi pulang ke siang-siang, datang ada undangan. Kalau kita suka pimpin, bilang ini kacau namanya. Jadi ini yang terjadi hari ini adalah bagian daripada ucapan syukur kita semua. Apa yang kita lakukan hari ini, mari kita doa supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dengan demikian, semua kita yang hadir pada saat ini semua merasakan bagaimana Tuhan menyatakan karyanya, bahkan karya penyelamatannya bagi kita semua. Dia Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita mengalahkan dosa dan maut. Dia memberi kita keselamatan, dia memberi kita kehidupan kekal. Karena itu masih syukuri semua waktu anugerah Tuhan. Akan sia-sia perjalanan kehidupan di dunia ini ketika kita tidak menempatkan Dia Tuhan Yesus satu-satunya penolong, juru selamat yang telah membawa kita sedemikian rupa sampai pada saat ini. Sekali lagi banyak selamat untuk jemaat pendeta Fali, pendeta Harce, walaupun mungkin ini masih bergulir. Hari ini ibadah serah terimanya di sini, minggu depan di Yudea dengan Bukit Muria, DP Baku Angka Barat, Baku atur baik-baik supaya bagus-bagus. Jangan tuh jadi masih di situ tuh pendeta yang musola. Dia sebut, kita susah terima dia semua kemarin DP barang. Lalu bikin selang sekali toh begitu. Jadi Baku atur baik-baik, baca cerita bagus-bagus. Seperti pendeta Gerenti dari sini kita. Pendeta Gerenti soalan itu dulu. Jadi pokoknya atur bagus-bagus ya, supaya kalau kata pendeta Fali bilang, boleh coba taruh di sini dulu tuh barang jangan masuk story, jangan. Begitu juga nanti di sana, kalau kata pendeta Harce barang belum angkat, jangan kasih masuk dulu pendeta Irente barang. Baku atur baik-baik. Paling tidak ini September minggu ketiga atau belum habis September, so tuntas semua. Berdoa supaya damai sejahtera dari Tuhan menaungi kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Kau juga berkenan memberi firman bagi kami, mengingatkan kami untuk terus-menerus menyembah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas perjalanan waktu, atas kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami memang menyadari begitu banyak tantangan, cobaan yang kadang menggoncangkan kehidupan beriman kami. Tapi kami sungguh percaya juga bahwa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa selalu menyertai kami, menolong kami. Karena itu kami berserah penuh kepada Tuhan dan bermohon kekuatan daripada Tuhan, mengingatkan kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman. Di hari pengucapan syukur bersama dengan jemaat,
Kami berterima kasih untuk segala berkat Tuhan, hidup rukun dan damai, saling mengasihi, bertekad untuk berjalan bersama. Ini pun adalah bagian yang harus disyukuri dalam perjalanan bergereja sebagai umat Tuhan di Gemim Tabung Kasih Malarayan ini. Karena itu berkatilah kiranya seluruh jemaat, berkati hamba-hamba Tuhan, diaken dan penatua, berkati hamba pendeta Fali Peliano. Dia dan seisi keluarganya telah memberi diri bekerja melayani di tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan. Dia telah membangun komunikasi yang baik di jemaat di wilayah Manado, Malarayan Timur. Segala hal yang baik menjadi persembahan bagi-Mu, ya Bapa yang Maha Kuasa. Berkati seluruh badan pekerja majelis wilayah, ketua badan pekerja majelis wilayah hamba-Mu pendeta Yoke Mangare MTH. Dia dan seisi keluarganya dipercayakan oleh Tuhan mengemban tugas-tugas yang mulia. Karena itu tolong Tuhan, tolong jaga dia, lindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya. Segala bentuk tanggung jawabnya ia kerjakan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati hamba pendeta Harjikarole yang akan memulai pekerjaan pelayanan di sini. Tuhan berlengkapi dia dengan kuasa yang daripada-Mu, dan dia dan seisi keluarganya memiliki tekad untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan, setia dan taat kepada Tuhan. Berkati persembahan yang sudah terkumpul di ibadah ini, biarlah itu dapat terpakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua program pelayanan secara sinodal, biarlah kiranya semua dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di kecamatan, di kelurahan, Tuhan menolong. Tuhan memberkati segala bentuk pemberian diri yang adalah bagian daripada tanggung jawab sebagai hamba Tuhan di bidang pemerintahan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami bermohon ampunkanlah kami semua dari segala dosa yang kami lakukan padamu. Terpuji nama Tuhan Yesus, Masih Penyayang, yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cepat kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Beritakanlah firman-Nya sesuai dengan apa yang Engkau lihat dan dengar melalui tugas dan panggilan yang diajarkan kepadamu. Yakinlah Tuhan Yesus menyertai-Mu sampai kesudahan zaman. Pergilah, lakukanlah semua itu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita di gedung gereja ini, dan tentunya kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua sehingga boleh terlaksana dengan baik. Sebelum kita akan beralih ke lapangan karena ada acara khusus jemaat tabung kasih dengan Ibu Pendeta Fali, namun mungkin karena persiapan untuk bapak-bapak memindahkan ini kursi ya, tempat duduk para tamu, jadi baiknya kita gunakan dulu untuk foto bersama.